intinya kan film itu emang ya hiburan ya, jadi memang Hiburan yang edukatif. hiburan edukatif. Hiburan yang harusnya edukatif. Edukatif. Nah, kemarin juga sempat ngobrol juga, ya nggak ada beberapa hiburan yang nggak edukatif. Gitu. Kayak teman-teman dari kedokteran kemarin kan habis ngobrol di ada season di Instagram gitu. Ini lucu ini kita bahas santai aja sebenarnya, nggak usah terlalu serius buat teman-teman juga nanti kan gitu kan. Kenapa sih kalau di kebanyakan di sinetron, di film juga masih ada gitu. Kenapa sih kalau adegan dokter itu selalu salah gitu kan? Pasiennya salah gitu, dokternya juga salah gitu kan? Apa nyebabnya gitu kan? Nah itu karena itu berulang dan sekarang dunia digital akhirnya itu menjadi meme terus gitu kan. Nah akhirnya ID sendiri kan gerah dengan itu kan gitu, terus mengkonfrontasi ke kita gitu. Sering ngeliat maksudnya kok gini sih dokternya. Aduh Apa gitu kurang riset atau ya itu kemarin itu pembahasannya cukup panjang gitu. Jadi kemarin ada Mas Robert Roni yang produser kita, terus aku sama Mas Daniel Dokter pengamat film gitu kan. Ya memang satu nggak riset dan menggampangkan gitu loh gitu. Itu nggak cuma di dunia kedokteran. Kadang kalau kita dihadapkan pada hukum gitu, dunia startup gitu kan yang tidak riset mendalam ya, dan mental menggampangkan itu tadi gitu lah. Itu yang menjadi repot, akhirnya nilai edukasinya salah atau pembisiknya salah ya. Gitu. Nah kemarin waktu aku bikin film tentang dokter itu, aku nggak mau bikin adegan kalau konsultanku nggak ada. Itu harus selalu hadir. Kalau beliau berhalangan, ya kita ganti adegannya gitu. Karena ya detail-detailnya aja kita salah karena kita tidak di dunia itu kesehariannya gitu. Cara naruh pulpen, cara meriksa gitu kan. Itu kan nanti ditonton orang banyak gitu loh maksudnya. Takutnya misleading juga kan. Nah, berarti kan kita mengedukasi yang salah gitu loh. Nggak cuman malu tanggung jawab kita gitu loh. Nah, oke lah kamu mendramatisasi sesuatu. Ini kebutuhan dramatisasi itu alasannya selalu itu. Tapi itu nggak bisa diterima karena kamu berhubungan sama orang banyak. Kayak gitu itu lucu gitu. Dan kalau produksi film itu ada tim riset khusus nggak sih? Iya ada. Gitu. Ada seharusnya itu dari awal itu ada. Kemudian kalau di Indonesia itu kan sebenarnya dari penulis itu juga sudah ada risetnya tau. Iya, tapi kan penulis kan belum ke visualisasi kan. Belum ke visualisasi, ya dia masih konten kan. Benang merahnya terus apa segala macam itu. Nah kita sendiri kan sebenarnya adegan dokter gitu kan. Sepemainnya itu dikasih, gitu. Jadi kayak artistik, DP gitu dikasih konsultan yang itu berhubungan dengan adegan semuanya gitu. Sebelum syuting itu mereka paham secara psikologis, secara keilmuan gitu, itu harusnya paham di situ. Cuman kadang yang menggampangkan itu ujungnya gitu. Nggak ada waktu, udah gini aja. Nah itu nggak boleh. Nanti nyesel loh. Secara SOP-nya udah ada ya. Udah ada. Berarti ke SDM ya. Ada. Gimana di risetnya ya. Dan itu produser nggak bisa disalahin karena itu murni di lapangan. Gitu. Kalau males ya males aja. Kalau menggampangkan ya menggampangkan aja. Produser nggak tahu, taunya dia kan di script sama hasil editing. Gitu loh. Asik gitu. Itu masih sampai sekarang Om, ya Allah gitu. Iya, itu kan proses lah ya. Oke, apa lagi ya? Nah, kalau ini pertanyaan pribadi nih. Siap. Kenapa sebagian besar film Indonesia itu talentnya banyak kan Indo? Nah, sampai sekarang itu memang marketnya masih begitu. Marketnya gitu. Jadi agensi, temanku punya agensi juga gitu yang kemarin agensinya Eko itu, dia itu spesialis Indo. Jadi kalau nggak Indo
nggak masuk ke dia. Ah, Dan dia berarti dari dia udah difilter ya. dari sinetron ke film gitu tuh. Huntingnya itu sama aku gitu. Nyari anak buat agensinya, buat acting itu. Aku dulu ngeliat prosesnya itu di Bali Om. Jadi anak-anak dia itu kebanyakan nemunya di Bali. Terus Gitu. baru Jadi diimport dia ke Jakarta ya. hunting lihat mau nggak dideketin apa segala macam, tapi jualannya Indo gitu. Nah pola itu tuh sudah dari dulu ya itu tadi gitu. Orang kalau sekarang kan ada influencer gitu, terus orang bisa melihat Instagram apa segala, ya mereka pengen menjadi seperti yang ada di situ gitu. Orang tidak mau menerima dirinya apa adanya, berarti itu kan gawat. Lihat Om, gitu semuanya gitu, yang nggak bisa kan dioperasi plastik gitu kan. Tapi tinggal berangkat aja. Tapi dari baju gitu. Kalau mereka mampu tas-tasnya itu dibeli kan. Paling cuti 2 minggu ya operasi ya. Bahkan gaya bicara gitu. Lo gue aja sekarang seluruh Indonesia, dulu kan Jakarta. Itu lo gue Indonesia semuanya pakai lo gue sekarang. Metropolitan, Nicis gitu itu udah semuanya Om, nggak cuma Jaksel gitu. Ya. Dulu kan kita diolok-olok di Jaksel itu pokoknya yang Nicis Inggris campuran itu Jaksel, tapi sekarang nggak menyeluruh gitu sama. Ya itu budaya sih. Terus ya, tadi bahas influencer nih, berarti sekarang pemilihan talent juga jumlah follower berpengaruh ya? Berpengaruh. Kalau main talent terutama di OTT video on demand itu pasti mereka nggak mau di bawah 1M. Gitu. Berarti aku belum bisa ya? Minim banget gitu. Jadi 1M itu udah batas rendah. Om nggak bisa ikut. Kalau mau jadi supporting masih bisa, tapi kalau jadi main nggak bisa, karena nggak bisa jualan mereka. Kami yang ikhlas. Ya itu jadi tuntutan karena pola marketing kita kan semuanya digital. Udah digital. Ya itu udah masuk sistem itu gitu. Jadi mereka nggak mau ambil resiko. Karena mungkin yang old school talent artis kan belum tentu. Tapi dia punya value untuk nguatin karakternya ya. Karakter dan cerita di film itu gitu. Jadi kalau amatin sekarang banyak yang talent yang mungkin background teater gitu, jadi second layer gitu. Jadi bapaknya, jadi ibunya. Nah ini lucu lagi nih kan, di Jogja sih udah berjalan gitu. Kalau di Jogja itu teman-teman teater udah pada masuk industri. Gini karena infrastruktur secara film industri di sana sudah terbangun. Gitu. Nah, yang lucu yang di Jakarta nih Om, gitu. Yang di Jakarta ini kan banyak ini pemain-pemain teater, komunitas-komunitas teater ini kemana aja. Yang masuk ke film ini kan cuma sedikit. Gitu. Jadi kalau aku lihat tuh ada barrier gitu. Karena ada sistem industri tadi yang mengutamakan followers, yang sininya merasa nggak punya followers tapi punya potensi luar biasa dari acting. Nah ini ada resisten sendiri gitu loh. Mereka untuk dijadikan masuk ke film, mereka idealis nggak mau gitu. Nah, beberapa aja yang mau. Ya mungkin sama kayak musik juga gitu. Jadi memang ya harus melek digital ya mau nggak mau ya. Karena ya minimal kan mereka bisa ngajak followernya nonton, followernya. Melek digital itu kita bisa jual diri sendiri sih. Jual diri sendiri. Jadi dulu kan kita butuh ya artis aja butuh manajemen apa segala macem gitu. Tapi kalau sekarang kan banyak yang akhirnya artis-artis kita itu personal manager jatuhnya gitu. Karena mereka bisa meng-hire tim media sosial sendiri gitu. Rata-rata udah pada ditarik sama istrinya lah, sama ibunya sendiri, sama kakaknya gitu. Manajerialnya kayak gitu. Jadi nggak perlu manajemen yang besar ya, yang sana yang formal gitu. Ya kecuali mereka masuk ke network ya baru. Kecuali masuk ke network.